Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jemaah subhanallah. Mari kita buka kaji kita pagi ini dengan bersama-sama baca umul kitab. Semoga Allah meridhai yang kita lakukan. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Ini mungkin yang pertama setelah ini ya Pak ya, setelah libur ya. Ya, betul ya, kajian kita. Dan masih di bulan Syawal biasanya kita punya tradisi untuk halal bihalal, saling memaafkan dengan mengucapkan minal aidin wal faizin. Ini tradisi kita ya Pak ya. Kalau orang Muslim yang lain itu tidak punya kayak gini Pak. Ya, punya khusus Indonesia ini. Ya. Kalau orang misalnya Muslim kita di negara mana saja, nggak hanya Timur Tengah itu ya, kalau Idul Fitri ya paling Id Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau kita panjang Pak, ya minal aidin wal faizin, masih ditambah lagi mohon maaf lahir batin, itu yang sebetulnya nggak ada hubungannya sama sekali itu. Satu-satunya hubungan itu hanya sama-sama in-nya itu. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sama-sama in-nya itu. Terus gimana ya, tidak apa-apa, hal yang baik. Yang tidak boleh itu minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin. Nah itu tidak boleh. Mohon maaf boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Iya. Kadang ada orang saling maafkan itu setahun sekali ya Pak. Betul nggak Pak Yamin? Iya. Buktinya ya, kita ini para suami kan sering minta maaf ke istri. Betul nggak Bu? Betul. Cara. Kalau istri sering minta maaf setiap saat, kalau suami jarang. Nggak tahu kenapa ya Pak ya. Kira-kira kenapa Pak? Kenapa ya Min? Kok jarang minta maaf ke istri kenapa Pak? Iya, kenapa kira-kira? Kenapa Bu? Rasa benar, gengsi, gitu seterusnya. Kalau pengalaman saya itu karena nggak biasa aja Bu. Saya pernah minta maaf ke istri saya, maafin ya Bu, malah kaget. Ada apa? Gitu. Jadi pada urusannya panjang, guys, nggak usah ya. Iya, malah panjang. Baik, mari kita lanjut Bapak Ibu. Kita masih di kitab As-Siratul Munir fi Maqamati Sayyidil Mursalin. Ini kitab karya Syekh Abdul Salam Al-Syita yang beberapa saat yang lalu, ada beberapa bulan yang lalu yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan masih di As-Sadis Al-Asyar yang ke-16 yaitu Rasul Khuluqul Azim. Nabi kita itu yang memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekarang adalah mukhtaratun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam. Beberapa contoh akhlak pilihan atau beberapa contoh akhlak mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam beberapa hadis yang dikutip oleh Syekh Abdul Salam Al-Syita ini, an Hindi bin Abi Halah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Hindi Abi Halah. Hindi bin Abi Halah ini adalah anak tiri dari Rasulullah. Jadi putra dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Seperti kita tahu bahwa Sayyidah Khadijah itu sebelum menikah dengan Rasulullah menikah dengan seorang yang bernama Abu Halah. Dan itu punya putra namanya Hind. Ya, sehingga kemudian ketika ibunya menikah, dia masuk Islam dari sahabat Nabi, dan salah satu sumber dari riwayat-riwayat tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sahabat Hind bin Abi Halah. Misalnya kita mengenal apa yang disebut Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini kitab yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi
yang isinya penggambaran sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu banyak bersumber perawinya itu sahabat In bin Abi Halah ini. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, dari aspek akhlak, dari aspek perilaku, dari termasuk dari sisi syariat, maka yang paling banyak sumbernya adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sehingga kalau ada misalnya khilafiyah, perbedaan pendapat antara seorang sahabat dengan Sayyidah Aisyah, kalau itu berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, yang harus diambil adalah riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau ngalami. Contoh kasus misalnya, suatu saat ada seorang sahabat nanya ke sahabat Abu Hurairah, gini, kalau tadi malam saya hubungan suami istri, belum sempat mandi, sudah masuk subuh, belum mandi junub Pak, gitu kan, terus sudah masuk subuh, saya puasa, itu puasanya batal nggak? Itu. Maka sahabat Abu Hurairah menyatakan, oh batal, harus sudah mandi itu, gitu. Akhirnya orang ini, sahabat ini nggak terima, aduh batal ya, kira-kira gitu kan. Karena dalam benaknya kan yang batal itu kalau hubungan setelah subuh, gitu kan. Ini kan hubungannya sebelum subuh, hanya mandinya itu setelah subuh, itu puasanya gimana? Akhirnya beliau mendatangi Sayyidah Aisyah dan bertanya, bagaimana kalau orang tadi malam hubungan suami istri sampai subuh belum sempat mandi, mandinya habis subuh, puasanya sah enggak? Oh sah, enggak batal. Kata Sayyidah Aisyah itu. Kata Abu Hurairah batal. Sopo sejarah ini Abu Hurairah enggak. Kenapa kok enggak batal itu? Aku ngalami kok. Nah itu ya kan. Sayyidah Aisyah yang aku ngalami, sudah ngalami ya berarti kayak sudah ya yang dikuatkan gitu. Nah kalau kemudian dikonfirmasi lagi ke Abu Hurairah gitu, ternyata enggak batal itu. Kata siapa? Kata Aisyah. Oh dia yang benar, dia yang benar. Akhirnya ngaku gitu. Oh dia yang benar. Kadang seperti itu ya. Sehingga kemudian dalam konteks kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga Rasulullah SAW, maka riwayat yang harus kita kuatkan sumbernya dari Ahlul Bait, ya, dari orang dalam atau ordal, orang dalam. Baik. Qal kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdabu li nafsihi wa la yanfasiru laha wa inna ma yaghdabu li rabbih wa la yaghdabu li nafsihi. Apa ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah marah karena alasan pribadi. Ya. Dan juga tidak pernah membela diri. Dalam makna tidak untuk kalau misalnya disakiti orang, dizalimi orang, dia nggak marah kalau itu urusan pribadi. Ya. Wa innama yaghdabu li rabbih, tapi beliau itu marah kalau urusannya syariat Allah. Marah karena syariat Allah. Jadi alasan marahnya itu karena Allah. Itulah salah satu akhlak Rasulullah yang kita nggak mudah untuk mencontohnya itu. Kalau mencontoh ibadah-ibadah insya Allah bisa, meskipun nggak persis, nggak mungkin persis. Sholat kita ya semampu kita ya, kita 5 waktu kan ikut Rasulullah kan, meskipun nggak mungkin sama kualitasnya, jumlah rakaatnya paling rendah gitu, sama lah. Gitu. Tapi kalau untuk akhlaknya dulu, contohnya ini Nabi itu tidak pernah marah kalau atas nama urusan pribadi. Tidak pernah berusaha untuk membela diri. Dan inilah gambaran akhlak yang di Al-Quran disebut sebagai orang yang bertakwa. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-134. Allah berfirman menjelaskan tentang ciri orang yang bertakwa itu siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain.
dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Iya. Orang bertakwa itu yang pertama orang yang suka berinfak. Yang kedua Pak, sanggup untuk menahan amarah. Dan yang ketiga Pak, bisa memaafkan. Urutannya begitu. Maka kalau kita misalnya dizalimi orang, disakiti orang, difitnah orang, diomong-omongin jelek orang, kita nggak bales, itu berarti kita sudah termasuk orang yang yang lebih hebat apa? Bukan hanya tidak membalas, tapi juga bisa memaafkan. Ini yang pertama. Jadi apa tidak boleh toh kita membela diri boleh, cuma kalau yang utama itu kita menahan diri. Agama juga tidak kemudian membiarkan orang zalim sama seseorang itu terus orang tidak punya hak membela diri, tidak boleh. Dalam agama kita membela diri, mengklarifikasi itu menjadi hak. Maka di Al-Quran juga dikatakan kalau kamu ingin balas apa yang kamu terima, boleh dengan balasan yang serupa. Tapi kalau kamu sabar itu lebih baik. Nah, selalu seperti itu Pak rumus ya. Kita lihat misalnya di surah 16, surah yang ke-16 itu An-Nahl ya, pada ayat yang ke-126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum la khairul lis-sabirin. Ya. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Iya, jika kamu ingin membalas dengan apa keburukan yang kamu terima, maka itu silahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau kamu bersabar itu lebih baik. Dan Rasulullah pasti memilih yang lebih baik. Itu apa? Sabar. Dan saya yakin Bapak Ibu jamaah masjid, saya ini orang-orang yang sabar. Enggak amin ya Pak? Doain nggak mau diem aja gitu. Ini khusyuk atau ngantuk ini Pak? Ngantuk. Terima kasih, nggak apa-apa. Ngantuk itu anugerah Pak. Ngantuk itu anugerah. Itu diberi ngantuk, alhamdulillah. Orang nggak bisa ngantuk itu malah masalah, betul nggak Pak? Bapak jam 1 nggak tidur, masalah nggak Pak? Masalah. Maka ngantuk itu anugerah. Termasuk habis subuh pas ngantuk, anugerah. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ini yang pertama ya, dan itulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hadis yang lain ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah beri saya nasihat agar jadi orang baik. Nabi itu tahu ini orang modelnya temperamental Pak. Maka nasihat Nabi bukan terus kemudian kamu yang rajin sholat ya, rajin zikir ya, enggak. Kamu yang rajin tilawah Quran ya, enggak. Nasihat Nabi enggak gitu. Apa? La taghzab. Jangan suka marah. Udah, itu nasihatnya. Jadi Nabi itu kalau memberi nasihat itu mengetahui kepada siapa dia memberi nasihat. Dan kita itu seringkali berlebihan karena menuntut diri untuk sempurna. Pengennya kita laksanakan semuanya gitu untuk agama itu. Atas nama apa? Atas nama kafah itu. Redaksinya kan ayatnya udkhulu fisilmi kafah. Ya enggak salah. Tapi itu namanya berlebihan terkadang. Caranya bagaimana? Caranya jangan berlebihan. Nah, itulah kunci kalau kita pengen istiqomah. Istiqomah itu apa tahu? Oh, apa ya? Nah, oh Mas. Acek konsisten. Belum selesai. Belum selesai itu. Istiqomah, acek konsisten apalagi? Masih kurang. Itu bukan istiqomah itu. Hah? Ajak istiqomah konsisten dalam ketaatan. Oh, kalau istiqomah gaplenya konsisten nggak disebut istiqomah. Wah dia gaple istiqomah banget. No, itu nggak boleh. Istiqomah dalam ketaatan, dalam kebaikan.
Nah, agar kita istiqomah itu apa? Berbuat kebaikan jangan melampaui batas, jangan berlebihan. Coba lihat ayatnya ya, surah yang ke-11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Hud ayat 112. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu kata kunci. Tetaplah kamu dengan apa yang diperintahkan Allah dan jangan melampaui batas. Kaidahnya ya Bapak Ibu, di Al-Quran itu kalau ada perintah, meskipun yang ditujukan pertama itu kepada Nabi Muhammad SAW, kan selalu ada gitu kan, tetaplah kamu wahai Nabi Muhammad, gitu. Tetaplah kamu atau wahai Nabi lakukan ilapan, itu maksudnya juga kepada umatnya. Jadi kaidahnya dalam kita memahami ayat itu begitu. Semua perintah di Al-Quran meskipun pada mulanya ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hakikatnya juga diperintahkan untuk umatnya. Bersabarlah wahai Nabi. Itu yang disuruh itu katanya bukan berarti Nabi saja, tapi juga umatnya. Kecuali kalau ada qarinah yang menyatakan bahwa ini khusus untuk Nabi, baru itu kita nggak boleh. Ini kita belajar kaidah tafsir ya baik. Saya ulangi ya, semua perintah di Al-Quran yang ditujukan pada mulanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hakikatnya juga perintah untuk umatnya kita ini. Kecuali kalau ada pengkhususan disebut ini khusus untuk Nabi, untuk kamu, tidak boleh untuk diikuti umatmu. Nah, kalau disebut seperti itu berarti memang khusus Nabi, tidak boleh untuk kita. Apa ada? Ada. Contohnya apa? Contohnya di Al-Quran tentang pernikahan Rasul. Pernikahan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai Nabi menikah dengan 9 ummul mukminin itu khusus untuk Rasulullah. Tidak boleh diikuti oleh umatnya. Umatnya itu kalau ingin ikuti dengan berpoligami itu nggak boleh sampai 9. Batas maksimalnya berapa? 4. Itu pun syaratnya ketat. Syaratnya apa? 2 paling tidak. 1 sanggup berlaku adil. Yang kedua berani. Itu. Ya, bisa adil nggak berani serah usah. Saya insya Allah adil, tapi tidak berani ya udah gitu. Berarti tidak memenuhi syarat. Syaratnya 2. Bisa lah iya, berlaku adil dan berani. Kira-kira kalau kita lihat jamaah Masjid Raya ini ya senasib lah. Kelihatannya ya bisa adil tapi tidak berani. Betul ya ini. Berani muajadah. Iya. Berani ya omong-omong tok. Masya Allah. Nah itu khusus untuk Nabi. Tapi seperti ayat tadi mengatakan bahwa kemudian istiqomahlah dengan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, jangan berlebihan. Maka termasuk berbuat kebaikan itu tidak perlu berlebihan supaya istiqomah. Dan itulah nyambung nanti dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Habbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu yang dikerjakan dengan istiqomah meskipun sedikit. Nah, kata wa in qalla meskipun sedikit itu menggambarkan amal sekelupit sedikit tapi istiqomah. Nah, istiqomah pilihan kita, Pak. Pilihan. Kita milih silakan apa yang mau istiqomah. Ada kawan istiqomahnya itu sholat sunnahnya, Pak. Masya Allah, sampai istrinya itu komplain. Kenapa? Bahkan ketika sedang safar itu loh, kepergian jauh itu loh, Pak. Kalau di rest area itu sholat sunnahnya lengkap, Pak. Rawatib qobliyah ba'diyahnya itu zuhur ya 8 gitu. Jadi sebelum zuhur ya 4 rakaat, setelah zuhur juga 4. Sementara anggota keluarga lain sudah nunggu mau makan gitu. Itu akhirnya berantem gitu. Nah itu kadang namanya berlebihan.
Kelebihannya gimana? Keluarganya mau kelarang, judulnya sholat. Mau dilarang kan nggak bagus tuh. Wong namanya sholat, wong ibadah. Tapi kalau nggak dilarang kok ganggu yang lain gitu loh. Jadi serba salah gitu. Dengan situasi seperti itu. Nah, kata Al-Quran apa? Jangan berlebihan. Itu. Maka perlu kita punya pilihan amal seperti apa yang sanggup kita istiqomah. Saya ulangi, perlu kita memiliki amal apa yang sanggup kita istiqomah. Idealnya kita banyak atau bisa semaksimal mungkin kita melaksanakan perintah agama. Tapi pilihlah. Nah itulah nanti kaitannya dengan perintah Al-Quran. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai kesanggupan. Maka kata Nabi, udah jadikan kita pegang hidup saja. Jangan suka marah. Udah itu aja. Misalnya gitu ya Pak ya. Meskipun mungkin kita ibadah kurang terlalu bagus, asal ini ada juga yang mengambil jalan apa untuk mendekatkan diri itu, berusaha untuk suka nolong orang, ada ringan tangan suka nolong orang aja itu. Ya, ibadahnya biasa, tapi yang itu dia istiqomah sekali. Nah itu akhirnya kemudian dia punya satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang kemudian sanggup untuk tidak marah kalau itu berkaitan dengan individu pribadinya itu, itulah yang kemudian salah satu ciri orang yang bertakwa. Dan kami yakin Bapak Ibu sekalian termasuk yang sudah ini istiqomah dan bertakwa ini. Dan ini berarti tanda amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah. Tanda diterima itu kalau setelah Ramadan kita masih tetap jamaah subuh, Pak. Gitu Pak ya. Itu berarti Ramadan kita diterima, diridai oleh Allah. Insyaallah begitu. Ya buktinya Bapak Ibu ini sudah sawal tetap jamaah subuh. Meskipun batuk-batuk ya Pak ya. Tetap alhamdulillah. Baik. Lanjut. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi ghadaban wa asra'ahum ridha. Ya. Nabi itu sangat jarang atau orang yang paling jauh tidak suka marah dan cepat sekali untuk memaafkan. Nah, lagi-lagi tadi kalau urusannya individu, beliau itu suka untuk menjadi orang yang pemaaf. Dan di Al-Quran itu tidak kita temukan ayat untuk meminta maaf. Yang ada ayat untuk memberi maaf. Dan kalau bisa memberi maaf itu yang baik. Di samping ayatnya tadi menjadi orang bertakwa, coba perhatikan ini. Surah yang ke-7 ayat 199. Allah berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin." Surah Al-A'raf ayat yang ke-199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Ya, nomor 1 perintahnya jadilah pemaaf. Memaafkan terkadang tidak sulit, Pak. Tapi yang sulit itu melupakan. Nah, maka ada orang sering mengatakan begini, saya sudah maafkan tapi nggak bisa melupakan. Nah, ada nggak gitu, Pak? Ya kan, bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Ada juga yang bilangnya begini, saya sudah maafkan tapi proses hukum tetap jalan. Maafkan kok proses hukum tetap jalan. Piye? Nah, iya, belum sepenuh. Maka di Al-Quran perintahnya apa? Maafkanlah dan berlapang hatilah. Itu berarti apa? Meskipun nggak mudah. Mari kita lihat firman Allah ya. Surah yang ke-24 ayat yang ke-22. Surah An-Nur. Wala ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu.
Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Ayat ini turun berkaitan dengan kasus, ya, maka disebutnya asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya apa? Peristiwa yang menimpa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi beliau difitnah orang berselingkuh, yang fitnah orang munafik. Tapi ternyata ada seseorang yang ikut menyebarkan berita bohong fitnah itu. Salah satu yang menyebarkan berita bohong itu provokatornya ini adalah namanya Mistah. Mistah ini adalah orang yang selama ini ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi anak angkatnya lah Pak, kalau masih saudaranya. Yang selama itu disantuni, ditolong, kira-kira. Ternyata ikut-ikutan Pak, menyebarkan fitnah itu. Dan akhirnya beliau tahu, maka terus bersumpah. Bersumpah demi Allah, mulai detik ini saya tidak akan tolong kamu. Maka turun ayat yang yang kemudian menegur, janganlah orang yang diberi oleh Allah kelebihan dengan rezeki, kelapangan, rezeki itu bersumpah untuk tidak membantu saudara. Hanya gara-gara seperti itu. Maafkanlah dan berlapang hati. Kata kuncinya itu, maafkanlah dan berlapang hati. Maka nanti ada ayat yang memerintahkan agar kita memaafkan itu dengan pemaafan yang jamil. Fasfahis safhal jamil. Kita lihat surah yang ke-15 Al-Hijr, ayatnya yang ke-85. Wa ma khalaqanas samawati wal arda wa bainahuma batila. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Nah, maafkanlah mereka dengan cara yang baik. Fasfahi safhal jamil. Maafkan mereka dengan cara yang baik. Memaafkan yang kemudian tidak menimbulkan madarat. Tapi lagi-lagi Al-Quran, Bapak Ibu, itu kitab suci yang sangat sesuai fitrah manusia. Kalau seseorang itu merasa dirinya setelah memaafkan dengan baik itu masih belum sepenuhnya bisa melupakan karena traumatis misalnya, itu agama boleh Pak menghindarinya kita itu. Ayatnya tadi, jadilah pemaaf, suruh orang berbuat baik. Tapi kalau kemudian kita sudah maafkan, sudah dinasihati, enggak berubah juga, jangan hiraukan orang bodoh. Ya kan? Jangan apa? Hiraukan orang bodoh. Artinya apa? Kita menghindari bertemu dengan seseorang yang sudah kita maafkan itu. Karena menghindari mazharat itu boleh. Dan itu yang dicontohkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun kedua Hijri itu kan terjadi perang Badar, ya kan? Terjadi perang Badar. Terus kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi orang musyrik kalah. Sehingga kemudian ketika terjadi perang Uhud mereka dendam, Pak. Jadi orang kafir itu kalau perang itu ujungnya dunia semua. Alasannya karena dunia, dendam kayak gitulah. Karena ego, kesombongan gitu. Maka Palestina, Israel misalnya tetap kita yakin yang akan menang itu mesti Palestina, Pak. Karena sebetulnya meninggal pun ya menang juga itu. Karena meninggal itu berarti mati syahid. Ya, karena mereka berjuang membela kebenaran, gitu kan. Itulah untungnya orang Muslim begitu, Pak. Sementara Israel meskipun menang pun aslinya kalah. Karena yang mereka perjuangkan pastilah karena dunia semua. Nah satu saat kemudian di perang Uhud itu kan Sayyidina Hamzah meninggal kan Pak.
sampai dibedah itu, jantungnya diambil dimakan. Suruhan siapa? Hindun. Yang bunuh itu namanya Wahsy, budaknya. Dengan janji apa? Kalau kamu bisa bunuh Hamzah dan nanti buktinya hibah, jantungnya kamu bawa ke saya merdekakan. Karena pingin merdeka, akhirnya betul bisa incar, Pak. Itulah Hamzah itu akhirnya diincar oleh Wahsy ini, meninggal. Setelah meninggal betul diambil jantungnya terus diserahkan ke Hindun, dimakan, Pak. Rasulullah tahu itu. Betapa sedihnya Nabi ya, Nabi sangat kecewa, sedihnya apa ya, ya bisa malum lah kira-kira gitu, karena mati aja lah gitu, kok ini dibedah gitu loh, kok sampai dimakan jantungnya itu kan sudah penghinaan yang luar biasa. 5 tahun setelah peristiwa Uhud itu yang namanya Wahsy sama Hindun masuk Islam, Pak. Di peristiwa Fathu Makkah itu ikut masuk Islam, ikut ngantrian ikut masuk Islam. Daftar menyerah diri sekaligus masuk Islam, karena Nabi saat itu memberi kebebasan kan, kalian semua merdeka, orang musyrik Mekah ini, yang masuk Islam silahkan, yang masuk rumah Abu Sufyan selamat, semua mau pergi ya silahkan. Nabi nggak dendam terus kemudian karena dulu ngusir saya, akhirnya saya sampai hijrah, sekarang tak habisin, enggak. Itu contoh Nabi memaafkan, berlapang hati. Tapi gitu pun Rasulullah ternyata apa? Ketika melihat 2 orang ini menyatakan masuk Islam, Nabi katakan apa? Tolong ya, kalau kamu masuk Islam itu urusan kamu sama Allah. Tapi urusan dengan saya, jangan pernah lihat menampakkan wajahmu di hadapanku. Nah, Nabi trauma, Pak. Trauma mengingat peristiwa yang pernah mereka lakukan kejahatannya. Nah, ini menjadi dalil juga ya. Kalau kita misalnya suatu saat disakiti oleh orang, dizolimi orang ini siapa? Teman sendiri, Pak. Orang yang boleh jadi selama ini sudah kita kasih kebaikan, kita kasih tumpangan, kita bantu hidupnya, misalnya gitu kok. Kok ternyata akhirnya tega menjadi musuh dalam selimut, lipatan, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Berarti orang ini selama ini berlaku seperti musang berbulu ayam. Kalau serigala berbulu domba. Guling-guling jawab kenceng salah. Musang berbulu ayam, serigala berbulu domba. Ya apal ya Pak, nanti ya tes itu. Jahat sekali kan, kelihatannya baik. Kalau akhirnya kita kecewa sekali dan membekas, itu yang disebut dalam psikologi apa? Trauma gitu. Traumatis gitu, akhirnya nggak mau lagi ketemu, meskipun sudah memaafkan, itu dibenarkan dalam agama, nggak apa-apa. Karena daripada bertemu menimbulkan madharat untuk diri kita dan dia, lebih baik tidak bertemu. Tapi apa? Sudah memaafkan, artinya nggak dendam, kita nggak ingin balas. Yang ada mungkin ya mendoakan kebaikannya juga, tapi nggak mau ketemu lagi. Itu boleh, nggak apa-apa. Mutus silaturahim, Pak. Silaturahim itu kalau menimbulkan kebaikan, itu namanya silaturahim. Tapi kalau menimbulkan madarat bukan silaturahim. Silah itu kan maknanya satu memperbaiki, yang kedua menyambung, yang ketiga mengumpulkan. Itu nama silah, Pak. Kata dasar begitu. Rahim kasih sayang. Kalau ketemu nyambung, kumpul akhirnya menimbulkan kebaikan, nah itu silaturahim namanya. Tapi kalau menimbulkan madhar ya bukan silaturahim. Berarti apa? Menghindarinya itu boleh. Saya jelasin gitu, ada yang bikin status yes. Wah, seneng lah. Seneng ya. Berarti selama ini saya benar gitu. Enggak mau ketemu ya. Yes. Yang begitu. Ya, emang itu tadi, karena agama ini agama sesuai dengan fitrah. Mari kita lihat firman Allah surah yang ke-30 ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lam. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus.
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Iya. Itulah agama fitrah, agama yang lurus, agama kita. Jadi begitu sempurna ajarannya, ya tidak akan, kalau ada konflik antar satu atau beberapa orang, tidak akan membela satu pihak, tapi proporsional pada tempat. Dan kita ditakdir Allah menjadi orang yang memiliki atau memeluk agama itu, alhamdulillah. Nah, apalagi kita punya model, punya pola baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis ini apa? Sebagai orang yang sangat jauh atau jarang sekali untuk marahnya. Kalau toh marah bukan karena alasan pribadi, tapi marah karena alasan untuk ridha Allah. Juga apa? Untuk bersegera atau mudah sekali untuk memaafkan. Semoga kita meskipun hal ini kelihatannya gampang, ya Pak, untuk kita lakukan istiqomah itu tidak mudah juga, Pak. Ya, memaafkan orang yang mungkin kurang sopan bisa, Pak. Tapi maafkan yang menyakiti itu yang butuh perjuangan. Maafkan orang yang mungkin misalnya semacam ya mengecilkan, mungkin tidak sulit ya. Tapi kalau udah menyakitkan, memfitnah itu tidak mudah itu. Karena orang itu kalau menyebarkan fitnah, itu kan seperti kalau kita punya apa itu Pak? Kemoceng tahu ya Pak ya? Kemoceng tahu kan? Itu kan ada bulu-bulunya itu. Oh iya. Bulu-bulunya kita cabutin, kita sebar-sebar. Akhirnya kita menyesal itu sayang, akhirnya diambil lagi, dicari lagi itu Pak bulu-bulunya. Bisa nggak gitu? Nggak akan nggak ketemu lagi, bulunya udah terbang kemana. Itu gambaran bahaya jeleknya fitnah orang tuh gitu. Meskipun pada akhirnya yang memfitnah itu mungkin ngaku salah, bertobat, tapi apalagi sekarang Pak, fitnahnya udah menyebar kemana-mana itu, berat itu Pak. Sekarang kan yang namanya medsos, media sosial, dunia maya ini nggak mudah, terlanjur jejak digitalnya. Nah, ketika ada seorang jamaah datang ke rumah karena anaknya difitnah, oh itu masya Allah Pak, daunnya itu sampai kurus sekali. Karena apa? Sudah di media sosial Pak. Yang fitnah akhirnya merasa Pak, saya sudah menyesal, minta maaf itu, saya hapus. Dihapusnya kan dari HP-nya, dari device HP-nya Pak. Tapi sudah menyebar kemana-mana, gimana cara ngapusnya? Nah itu ada Pak, ada apa namanya kontraktor bagian yang bisa menghapus di dunia maya seperti itu. Tapi ternyata bahannya mahal Pak, mahal sekali. Kalau ngapus dari HP kita kan gampang. Menghapus konten sesuatu berita tentang A, misalnya sudah tersebar dunia maya, itu ternyata biayanya mahal dan mereka tidak sanggup ternyata. Nah, berarti apa? Hati-hati ya untuk kita kalau menyebarkan satu berita, hindari, jangan suka memfitnah orang. Kalau memang belum jelas beritanya, tidak usah ikut-ikut nyebar. Ya berhati-hati, karena kadang-kala karena kita nggak suka sama seseorang, kita meskipun nggak bikin beritanya, tapi terus kemudian kita ikut menyebarkannya. Ingat, meskipun nggak buat beritanya, tapi ikut menyebarkan juga mendapat bagian dosa. Itu namanya dosa jariah, Pak. Dapat apa? Dosa jariah. Bukan amal jariah, Pak, tapi dosa jariah. Na'udzubillahi min dzalik. Di Al-Quran dikatakan, kamu menganggap sepele ya? Enggak, itu sesuatu yang berat dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah yang ke-24 ayat yang ke-15. Idz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Iya, kamu menganggapnya itu hal yang remeh, padahal bagi sisi Allah itu sesuatu yang besar. Besar apa? Besar konsekuensi dosa. Na'udzubillahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemampuan kita untuk istiqomah di jalannya, berakhlak yang mulia ya.
dengan bentuk ya kita menjadi orang yang suka memaafkan, tidak gampang ngegas, gitu ya. Tidak gampang jadi marah, apalagi kalau itu urusannya individu. Tapi apa? Lebih mudah untuk kita jadi orang yang pemaaf, maka insya Allah itu akan membahagiakan kita. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi. Selamat Idul Fitri. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.